Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Hari ini tanggal 17 September 2022, saya Yudi TW mencoba menganalisis pergerakan dari major pair gold dan oil untuk tanggal 19 hingga 23 September 2022 ya. Oke, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Jadi untuk minggu depan ada kejutan nih buat teman-teman semua di pemirsa dari Mahir Trading Live. Nanti kita langsung lihat aja ya kalender ekonomik ya. Begitu dahsyat ini kejutannya ya. Oke, sekarang kita ke kalender ekonomik dari tanggal 19 September sampai 23 September 2022. Kejutan yang pertama adalah kita lihat di sini masih low impact semuanya ya. Low impact hari Senin. Yang high ini cuma ECB Guindespeak ya dari Bank Sentral Eropa. Ini medium semua. Masuk ke hari Selasa ya, tanggal 20 September. Ini inflation rate stabil ya di 2,6. Kemudian nah ini dia RBA meeting minutes ya. Nah ini keputusan dari Bank Sentral Australia jam 9.30 pagi waktu Makassar atau jam 8.30 waktu Jakarta ya. Itu sini low impact semuanya. Nah malamnya jam 8:30 ada inflation rate Canadian dollars ya. Previousnya 7,6, konsensusnya 7,3, penurunan. Ini jelek buat Kanada berarti ya. Kalau dia naik, biasanya kalau naik dia ketika diumumkan melebihi daripada 7,6 berarti ada penguatan ya. Gitu juga sebaliknya. Jika hasil rilisnya di bawah 7,3 ini akan melemahkan Kanada ya. Gitu aja cara bacanya. Jadi makin tinggi CPI atau inflasi, ada kemungkinan bank sentral akan menaikkan suku bunga. Berarti dengan begitu investor akan action membeli Kanada ya, dan menjual dolar ya. Kemudian housing start jam yang sama tidak begitu signifikan di sini. Kita masuk ke hari Rabu. Nah ini dia seremnya di sini nih hari Rabu nih ya. Kita lihat di sini. Ini Guindespeak lagi di sini, terus turun lagi. Exiting home, ini biasa aja, malahan minusnya, konsensusnya malahan minusnya berkurang ya. Jadi bagus buat Amerika ini kelihatannya. Yang ditunggu adalah ini dia Fed interest rate decision 2,5 ya. Sebelumnya 2,5 naik 3,25% atau 75 basis point. Wow. Apa yang terjadi dengan US dollar ini ya? Kemungkinan besar secara teknikal memang dia masih harus naik ini ya. Nanti kita lihat ya di DXY-nya ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya.
kenaikan suku bunga ini jam 2 pagi atau jam 1 pagi waktu Jakarta ya. Terus ini konferensinya setengah jam kemudian kita lihat kebijakan-kebijakan selanjutnya. Nah, besok paginya jam 11 ada Bank of Jepang ya. Tetap di suku bunga negatif ya. Berbeda dengan Bank of Jepang, Bank Sentral Swiss malahan dia menaikkan suku bunganya ya. SNB nih ya, nih 0,25 minus dan menjadi 0,5% ya, naik 75 basis poin juga. Ini mungkin sejarah ya, baru pertama kali SNB menaikkan suku bunga dari suku bunga negatif menjadi plus ya. Kemudian dilanjutkan lagi jam 7 malam waktu Makassar 1,75 2,25 berarti naik 50 basis poin. Bank of England ya menaikkan suku bunga. Ini horor nih ya. Rabu Kamis ini horor bagi market. Berhati-hatilah, waspada bagi yang menyimpan posisi pound sterling, yen ya. Tentunya euro juga dan gold tentunya ya yang berpengaruh langsung terhadap suku bunga Amerika ya. Oke, kita lanjut lagi ke hari Jumat, hari terakhir. Ini PMI dari Australian, ini berpengaruh kuat biasanya ya. S&P Global Service konsensusnya malahan turun ya, tapi kontraksinya tidak begitu besar. Terus kita lihat lagi current account. Ini S&P-nya, PMI juga. Ini dia kontraksinya kuat sekali ya. Memang untuk Jerman ini di bawah 50, ini nggak baik ya sebenarnya untuk mata uang euro ya, karena Jerman memang sebagai leading ya, leader ya di euro ya. Kemudian ke bawah lagi ini retail sales Canadian dollars ya. Tadi sudah mengeluarkan CPI pada hari Selasanya ya, selesai ya. Ini speak dari hari Sabtu, tapi mungkin efeknya nggak ada efeknya di market ya karena hari Sabtu. Oke, gitu dulu mungkin untuk kalender ekonomik ya. Terus kita lanjut ke DXY. Oke, DXY. Kita lihat dulu monthly chartnya dulu. Kita lihat ya. Targetnya di 115 sampai 118 ya, untuk monthly masih jauh mungkin ya. Tapi kalau kita pantau ke time frame weekly chartnya, nah ini kita lihat. Ini sudah closing candle begini. Ini hijaunya beda ya. Hijaunya tuh sama seperti ini nih. Ini coba perhatikan. Ini hijaunya. Berarti artinya ini sangat kuat ya, kekuatan dari buyer ya. Ada potensi price sudah naik, dia mengeliminasi di sebelah kiri dan dia turun lagi ke area demand. Ini kalau saya lihat di sini low-nya 588, ini low-nya 680. Oke, dia tidak di break, berarti ada potensi price akan kuat naik ya untuk minggu depan ya. Berarti indeks dolar akan berpotensi menguat ya untuk minggu depan. Nah, sedangkan untuk daily time frame-nya, nah ini yang saya bilang, ini hijaunya unik ya, kuat sekali. Dia turun menyentuh area demand tapi tidak mengeliminasi area di sebelah kiri ini. Dia respected di sini. Ini ada engulfing kuat sekali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini hari Jumat memang sideways ya. Investor masih melihat apakah ada potensi. Saya nggak yakin ada terjadi correction. Malahan dia akan naik ya. Mengingat bahwa pada hari Kamis nanti dini hari akan dinaikkan suku bunga sebesar 75 basis point ya. Dan potensi itunya memang kuat sekali saya perhatikan untuk US dollar, dan kemungkinan besar memang apakah investor sudah mengantisipasi ya dengan kenaikan ini. Kita lihat ntar lanjut ke mata uang euro dulu ya. Kita cek dulu euro dollar, monthly time frame dulu, cek dulu, masih ya belum tersentuh 9822. Saya nggak begitu yakin, ada potensi pembalikan dulu. Untuk time frame weekly juga price sudah naik kemarin sini ya, minggu kemarin dia sempat naik ya, bullish ke menyentuh area supply, berarti dia kembali lagi ke area demand.
Selanjutnya gimana? Apakah dia naik lagi ke supply? Apakah dia langsung turun ya menuju ke area demand-nya di area 98 di sini tadi ya, area demand di time frame monthly, time frame daily chart. Daily chart, nah ini saya bilang dia sideways ya, sama seperti DXY tadi. Dia flagnya tuh flag melebar begitu. Yang skenario pertama dia naik dulu ke sini Senin Selasa. Setelah news kemungkinan besar dia akan drop lagi ke bawah ya, karena penguatan dari US dollar. Untuk time frame H4, nah ini memang dia sideways dalam 3 hari terakhir, naik turun engulfing, tapi tetap di sini sudah tereliminasi. Ada potensi memang Senin agak susah, kemungkinan besar dia naik ke sini ya, karena di sini sudah tereliminasi beberapa demand dan berpotensi price akan menuju ke 99011 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pound dollar ya. Pound dollar monthly time frame ya, belum kena ya, 1.1344 belum kena ya. Targetnya di situ. Kemudian untuk time frame weekly sudah kena ya. Malahan saya perhatikan di sini dia sudah membreak ya. Ini kita hapus aja Fibonacci-nya ya. Agak susah kemungkinan, dan ini dia respected di sini ya untuk weekly. Kemungkinan besar untuk hari Senin atau minggu depan area ini akan tereliminasi ya ke 1152 di bawahnya dan di bawahnya lagi ya. Kemudian untuk time frame daily chart, nah ini sudah terbentuk new supply baru di sini. Ini respected di sini, berarti di sini pernah menjadi engulfing dan berpotensi minggu depan price akan drop ya. Time frame 4. Di time frame 4 ada pembalikan ya, maksimal kemungkinan besar ke area sini. Dari sini baru dia akan drop ya. Untuk pound dollar ya. Lanjut ke Aussie dollar. Kita cek dulu monthly time frame-nya. Targetnya yang terdekat 6465 ya, jaraknya sekitar 250 pips. Untuk time frame weekly chart, price masih bergerak ya, sideways down ya, naik turun, tapi cenderung dia membuat low baru terus ya. Setiap minggu dia membuat low baru, pertanda bahwa ada potensi downtrend yang masih terus akan berlanjut minggu depan ya. Ini terbentuk new demand baru dan akan mengkerek price menuju ke di bawah 6514 area di style lainnya, dan mencoba akan menyentuh area proximal lainnya di 0 general 6 ya. Untuk time frame daily chart ya, time frame daily chart dia sudah mengeliminasi area, kalau orang bilang tuh area resistannya di sini ya, supportnya ya. Maksimal dia bermain di area sini ya 6739, kemudian dia akan drop lagi minggu depan ya. Time frame H4 juga begitu. Nah ini padahal ini sudah menyentuh area supply, mungkin besar untuk time frame H4 nya akan terus turun ya setelah menyentuh area supply-nya. Kita lanjut ke Kiwi dollar ya. Kiwi dollar monthly time frame sudah menyentuh monthly-nya, sudah menyentuh area demand dan terbentuk sini new brand supply ya, dan akan mengkerek price terus menuju ini terbentuk area supply baru. Kemungkinan besar untuk minggu depan masih akan drop ya. Dengan melihat kenaikan suku bunga dari Bank Amerika yang begitu fantastis ini, saya nggak begitu yakin ada penguatan selain US dollar ya untuk minggu depan ya. Kita terus pantau. Untuk weekly time frame-nya sudah menyentuh area demand dan berpotensi akan tereliminasi untuk minggu depan. Kemudian untuk time frame daily chart-nya ada potensi sideways down. Ini ada pembalikan maksimal dia 6078, baru dia akan turun lagi ke 5827 ya. Kemudian yang terakhir adalah time frame H4. Time frame H4 malah ada correction ya. Ini sudah mengeliminasi sebelah kiri. Maksimal dia menuju 601, baru dia akan turun ke 5921, 5883 ya untuk Kiwi dollar. Kemudian kita lanjut ke dolar yen. Dolar yen monthly time frame masih kuat sekali ya. Ini banyak nyangkut di sini pasti teman-teman semua ya. Ini sudah terbentuk new supply baru di sini. New demand, dan price berpotensi menuju ke 148 ya dalam
beberapa minggu ke depan. Dan kita lihat di time frame daily chart. Time frame daily chart ini memang sudah tidak valid lagi ya. Terbentuk new demand baru di area sini ya. Dan price sudah menyentuh untuk time frame daily-nya, ada potensi untuk minggu depan akan membuat high baru ya selama 20 tahun terakhir ya. Kemudian untuk time frame 4 cenderung dia sideways beberapa hari terakhir, sama seperti ini ya, DXY ya. Kita lihat ini dia sudah menyentuh area demand dan berpotensi membuat high baru untuk minggu depan. Terus kita kembali ke Kanada ya. Kanada dolar luni monthly time frame belum tersentuh ya, sedikit lagi ya. Targetnya di sini, bahkan targetnya kalau menurut kami di 1.4 ya. Jadi jaraknya itu sekitar 700 pips lagi ya menuju ke area strong supply ya di monthly time frame. Kemudian untuk di time frame weekly chart udah ngajreng dia respected dengan di sini, ini akan tereliminasi. Target terdekat adalah 3614, jaraknya sekitar 346 pips ya. Kemudian untuk time frame daily chart ya, time frame daily chart sudah terbentuk new demand baru inilah 336, nanti di endingnya di 3506, sekitar 300 pips ya. Nah, untuk time frame 4-nya malah ada correction ya, setelah dia membuat imbalancing di sini maksimal dia kembali lagi menuju ke 3200, baru dia akan melanjutkan kembali ke 3350. Jadi kalau Anda melakukan buy di sini, Anda siap-siap terfloating sekitar 65 pips ya. Mungkin buy on dips ya. Ketika turun kita buy ya. Yang terakhir untuk indirect currency adalah dolar Swiss ya. Dolar Swiss yang akan menaikkan suku bunganya ya. Kita nggak tahu apakah ada goncangan yang kuat di sini karena barusan dia suku bunga positif ya. Ada konsensusnya seperti gitu. Kita lihat untuk di time frame monthly chart dia sudah menyentuh area supply ya, area demand, dan price berpotensi untuk monthly-nya untuk naik lagi menuju ke area supply. Kemudian untuk time frame weekly dia sudah menyentuh area supply, ada engulfing di sini ya. Nah, ini sudah tereliminasi di sebelah kiri di sini, ada berpotensi price akan naik ke 1.00 kembali ya. Jadi 1 Swiss sama dengan 1 dolar. Kemudian untuk time frame daily ini terbentuk new, sudah menyentuh area demand, dan untuk minggu depan akan mengejar area strong supply di area 9798 ya gitu ya untuk minggu depan. Kemudian untuk time frame 4-nya dia naik ke atas sini ya, ke atas ya, sama kemungkinan besar dia turun dulu ke sini dikit, baru dia akan melanjutkan untuk minggu depan ya. Oke, terus kita lanjut ke yang ditunggu-tunggu adalah gold monthly time frame masih ya 1592, tapi kalau hitungan saya gold akan ke 1400 ya, ke area sini. Dia menuju ke area flip zone di sini ya, atau dibilang flip zone, atau orang bilang adalah pernah menjadi resisten terkuat ya. Dia akan kembali ke sini lagi. Nah, kalau kita tarik Fibonacci juga, memang kalau 61,8-nya dari swing low di sini menuju swing high di sini tepat memang di area sini. Tapi saya nggak begitu yakin dia ke sini. Malahan dia akan lebih jauh menuju ke area 1400-an ya. Tapi seandainya kita rubah ininya ya, swing low-nya menuju ke sini ya, 61,8 itu tepat berada di sini ya. Ini yang sudah terdalam sekali ini ya. Sebentar tuh ya, sudah terdalam dari dia naik sampai ke atas ini. Ini saya coba gambarkan lagi, coba ya. Nah, udah itu aja. Jadi kalau ini 61,8 di sini ya, jadi sekitar 300 pip lagi jaraknya dia menyentuh area demand di sini ya, 1409 ya. Jadi masih ada sekitar 2600 pips lagi menuju ke area strong demand ya di monthly time frame. Weekly time frame, wah ini horor sekali ya, fresh ya. Seharusnya balik ya. Nah, ini kabar terbaiknya, saya sudah lupa tadi menjelaskan bahwa area strong support ya itu sudah
tereliminasi di monthly chart ya. Ada potensi memang biasanya setelah dia menyentuh dia akan balik dulu ke sini. Tapi apakah dia balik dulu atau dia langsung ke 1592 baru dia akan balik ya ke 1766. Tapi nanti kita lihat dulu. Kita lihat di weekly time frame-nya, ini masih kuat sekali dia respected. Kemungkinan besar akan terjadi kelanjutan pelemahan dari gold ya menuju ke 1625 yang terdekat ya. Kalau kita perhatikan di sini di strong demand-nya, kemungkinan besar akan terjadi potensi rebound di area 15 berapa ini? 1570-an ya. Masih ada sekitar 1000 pip lagi. Gimana kalau yang pasang buy di sini ya? Untuk time frame daily-nya memang ada potensi pembalikan, tapi maksimal kemungkinan besar ke 1697 ya. Tapi saya nggak begitu yakin dia ke 1697 ya. Kemungkinan besar dia ke area sini aja dulu. Dari area sini main-main di sini baru dia akan drop ya. Atau kemungkinan Senin, Selasa, Rabu dia sideway dulu ya, menunggu investor ya. Karena memang minggu kemarin dia sudah jatuh untuk time frame daily, time frame H4. Nah, ini ada potensi kenaikan dulu ke 1689 ya. Dari 1689 Anda boleh menempatkan sell limit karena di sini adalah area strong support yang menjadi strong, akan berubah menjadi strong resistant ya. Nanti kita lihat di sini. Ini jaraknya dari sini ke sini sekitar 145 pips ya. Atau kemungkinan besar skenario kedua dia akan langsung jatuh hari Seninnya ya. Yang mana saja, yang penting pasang stop loss ya. Oke, yang terakhir oil monthly time frame. Monthly time frame kita lihat di sini price sudah terbentuk new area ya, new supply baru di sini dan akan mengkerek price menuju ke 75.33. Tapi itu di monthly. Untuk time frame weekly-nya memang slow dia ya, sideway-nya selama 4 minggu, kemudian dia turun dikit berimbalan, tereliminasi sebelah kiri, downtrend masih akan terus berlanjut, target terdekat 72,35 bahkan bisa menuju ke area 50-an ya. Untuk XTI oil kemudian, nah ini price sudah menyentuh Fibonacci, belum ya, menyentuh area Fibonacci 61, bahkan di Fibonacci 50 dia melewati di tengah-tengahnya gitu. Ini ada engulfing di sini. Minggu depan potensi dari penguatan US dollar, kenaikan suku bunga akan mengkerek lagi, melemahkan oil ya. Nah, ini untuk time frame H4-nya. Nah, ini dia selama beberapa jam dia sudah menyentuh area demand. Investor masih wait and see ya, apakah Senin ntar juga masih sideways dan ketika ada news baru dia akan drop, kita nggak tahu, atau langsung dia drop ya, karena investor biasanya sudah merespon ya, sebelum news terjadi biasanya telah direspon. Oke, selesai pembahasan dari semuanya, dari major pair, gold dan oil ya. Untuk tanggal 19 sampai 23 September 2022. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Gunakan stop loss, gunakan MM yang benar. Jangan serakah ya. 2 kali stop loss, stop trade, bisa dilanjut besok lagi ya. Jangan terlalu dipaksa. Profit dibatasi, loss juga harus dibatasi perharinya ya. Maksimum adalah sekitar 2%. Bagi teman-teman yang ingin mengkoleksi buku supply demand imbalance, saya sudah menyediakan link di kolom deskripsi, Shopee atau Tokopedia, atau bisa langsung japri ke saya untuk membelinya, nanti langsung saya kirim. Nah, itu harganya ada promo ya. Silakan bagi teman-teman. Tetap semangat, Mahir Trading Live, cuan terus. Thanks for watching.